Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah bersama saya Ulfa Nura Hardini. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah materi berjudul manusia dan sejarah. Pastinya kita sudah tahu hubungan antara kedua kata tersebut, manusia dan sejarah. Oke, kita langsung saja masuk ke sesinya. Ada 4 bahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, ada sejarah menurut KBBI, kemudian peran manusia dalam sejarah, kemudian ada cara berpikir sejarah, dan ada kausalitas. Oke. Yang pertama dulu ya, sejarah menurut KBBI. Kita pastinya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kata sejarah. Jadi di sini definisi dari KBBI akan semakin menguatkan pendapat kita atau deskripsi dari arti kata sejarah itu sendiri. Yang pertama, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan manusia pada masa yang telah lampau. Di sini digarisbawahi pada masa yang telah lampau. Jadi, semua peristiwa itu benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu namanya sejarah. Pastinya kalian di sini sudah sangat paham sekali bahwa sejarah itu ya peristiwa yang terjadi pada masa yang telah lampau. Oke, selanjutnya, apakah semua peristiwa masa lalu yang telah terjadi di masa lalu bisa dikategorikan sebagai sejarah? Jawabannya kira-kira apa? Oke, bisa. Semua peristiwa masa lalu itu ya namanya sejarah. Nah, bedanya, bagaimana supaya si peristiwa itu atau cerita peristiwa itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gimana? Nah, peristiwa tersebut harus memiliki sejumlah bukti. Bukti itu bisa berupa tulisan, artefak, fosil, ataupun kajian pendukung lainnya. Kajian pendukung lainnya itu misalkan hasil penelitian, kemudian karya ilmiah gitu. Jadi keseluruhan itu benar-benar membantu sebuah rekonstruksi atau banyak kumpulin bukti, mau bikin cerita sejarah, mau menulis peristiwa sejarah. Nah, bukti-bukti dikumpulkan jadilah sebuah peristiwa sejarah yang sudah terkaji secara ilmiah. Oke. Kemudian kita masuk pada peran manusia dalam sejarah. Sebenarnya siapa sih yang membuat peristiwa sejarah itu bergerak secara dinamis dari masa lalu ke masa depan? Dalam perjalanan sejarah itu pastinya kan sudah banyak sekali peristiwa yang dilalui. Contohlah Indonesia sendiri. Indonesia sudah melalui peristiwa baik dari sejak zaman kerajaan Kutai, kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia, sampai akhirnya merdeka dan sampai sekarang. Itu benar-benar memiliki rentetan sejarah yang panjang sekali. Nah, sebenarnya siapa yang membuat peristiwa itu tuh bergerak dinamis maksudnya bergerak terus dari masa lalu ke masa depan? Siapa kira-kira? Ya, manusia itu sendiri. Di sini dalam arti, dengan kata lain, maksudnya sejarah adalah sejarahnya manusia. Peristiwa yang dikaji, peristiwanya manusia. Kemudian manusia itu berperan juga sebagai penggerak sejarah. Sejarahnya manusia. Kemudian yang dikaji pun objeknya adalah manusia. Kemudian penggeraknya itu berarti yang membuat zaman itu benar-benar beralih dari yang tradisional hingga modern itu juga manusia sendiri. Jadi benar-benar di sini peran manusia dalam sejarah adalah sebagai penggeraknya. Kemudian kita masuk pada cara berpikir sejarah.
Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan itu cara berpikir yang mana memandang sebuah peristiwa itu dari perubahannya dari bentuk ke bentuk. Contoh, dari bentuk ke bentuk berarti bentuknya beda, tapi mengalami perkembangan. Itu biasanya kemajuan, bersifat kemajuan, mengarah ke kemajuan. Contohnya, perubahan dari masa berburu dan meramu. Di sini kita bisa lihat, saya tampilkan dari manusia purba yang benar-benar hanya bisa berburu dan meramu. Berburu dulu ya, hanya bisa berburu dan mencari makanan. Itu pun masih belum diolah karena mereka belum bisa menemukan api dan sebagainya atau alat-alat penunjang lain. Jadi di sini dari masyarakat yang bisa dikatakan sangat purba atau sangat tradisional sekali, belum bisa mengolah makanan dengan baik, bisa berkembang ke arah di sini berkembang ke arah ketika mereka menemukan api. Api itu benar-benar membuat perubahan yang sangat signifikan. Dalam arti dari misalkan api itu fungsinya banyak sekali. Kalau dalam hal ini di kehidupan manusia purba pada yang telah lampau, api itu digunakan untuk mengolah makanan. Kemudian akhirnya dari dia yang belum mengenal api, kemudian mengenal api, sampai pada akhirnya mereka itu bisa menetap. Nah, ketika menetap, mereka juga akhirnya bisa mengetahui cara-cara atau ilmu bercocok tanam, beternak, dan sebagainya. Nah, otomatis di sini walaupun perkembangannya tidak begitu signifikan ya, tidak begitu ketara, tapi di sini benar-benar menunjukkan perkembangan manusia yang memang benar-benar berbeda dari masa sebelumnya. Gitu. Oke, perkembangan paham ya. Masuk ke materi kesinambungan. Cara berpikir sejarah yang kedua itu kesinambungan. Kesinambungan itu sebuah kondisi terkadang tidak melahirkan sistem baru, namun mewariskan sesuatu yang dianggap baik dalam masyarakat di masa yang telah lalu. Contoh. Nah, ini di sini kenapa saya sajikan seperti ini, karena ini contohnya itu sistem pajak. Dulu memang tidak ada sistem pajak seperti sekarang. Seperti kita sekarang harus bayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, ingat harus bayar pajak. Nah, kalau sebagai masyarakat, terutama zaman dulu ya, ketika masa penjajahan Belanda. Nah, ketika masa penjajahan Belanda itu orang Indonesia itu bukan membayar pajak yang bentuknya uang. Bisa dibilang pada saat kerajaan, lebih lama lagi ya, saat kerajaan, manusia itu membayarnya, warga dari kerajaan itu membayarnya dengan namanya upeti. Upeti itu seperti hasil bumi, pokoknya pekerjaan mereka lah, hasil bumi, bisa hasil melaut dan sebagainya, itu diserahkan ke raja. Itu juga salah satu bentuk pajak. Kemudian lanjut ke zaman Belanda. Zaman Belanda juga masih sama, jadi upeti, kemudian seperti setor hasil bumi dan sebagainya, itu juga masih dilakukan. Jadi, nah, kebiasaan-kebiasaan seperti itu kan dianggap baik karena pajak di sini itu untuk kemaslahatan bersama. Makanya diteruskan lagi di zaman sekarang, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Kalau zaman sekarang, pastinya kita lebih mengenalnya pajak. Pajak itu buat apa? Lah, pajak itu kan macam-macam, bisa untuk pembangunan, kemudian pembangunan sarana-prasarana yang dipakai untuk masyarakatnya juga. Jadi kembali lagi ke kitanya. Begitu. Nah, pajak itu kenapa kok kesinambungan? Karena nyambung. Jadi ketika dianggap baik, berarti dilanjutkan, tapi berbeda sistem. Gitu. Kesinambungan, paham ya? Kemudian pengulangan. Pengulangan itu fenomena yang pernah terjadi sebelumnya itu terulang kembali di masa sesudahnya. Banyak sekali contoh-contoh peristiwa yang mirip atau fenomenanya itu hampir sama.
fenomena itu sama dengan masa yang lampau, tapi peristiwanya nggak mungkin terulang lagi, tidak mungkin terulang lagi sama persis, itu tidak mungkin, tapi fenomenanya itu sama gitu. Nah, contoh di sini itu ada peristiwa Mei 98. Masih ingat? Peristiwa Mei 98 itu peristiwa di mana banyak sekali faktor-faktornya. Salah satunya adalah ekonomi. Ekonomi itu krisis moneter, ketika harga-harga melambung tinggi sampai 200%, kemudian inflasi, kemudian waktu itu juga pokoknya di mana harga barang itu sangat sulit terjangkau karena mahal semua. Nah, otomatis kayak gitu kan berdampak ke masyarakat. Masyarakat pasti langsung panik dan sebagainya. Nah, kemudian ada faktor lain, faktor politik juga ada ketika Presiden Soeharto yang saat itu ingin masyarakat lengsarkan karena dianggap tidak bisa menangani dan dianggap dengan tuduhan yang lain-lain seperti korupsi dan sebagainya. Nah, di situ otomatis ketika peristiwa Mei 98 juga kerusuhan sosial, baik itu penjarahan tokoh-tokoh etnis Cina, penjarahan nggak cuma etnis, pokoknya kerusuhan, demo, bakar-bakaran itu terjadi di hampir seluruh Indonesia yang terdampak dari krisis moneter. Nah, otomatis kan pastinya itu terjadi huru-hara yang sangat-sangat besar ya. Nah, peristiwa tersebut itu kan pasti terjadi ada alasannya. Nah, alasan-alasan itu ketika di masa sekarang itu terjadi lagi, otomatis wah, bisa terjadi apa nih? Tanda tanya, bisa terjadi apa? Bisa terjadi huru-hara yang sama? Bisa jadi karena pada dasarnya semua peristiwa itu biasanya terulang kembali, kemudian tapi tidak sama persis, hanya fenomenanya yang sama. Oke. Kemudian cara berpikir sejarah yang keempat itu ada perubahan. Ini pertama ingat ada perkembangan, kemudian kedua ada pengulangan, kesinambungan, kemudian perubahan. Perubahan itu di sini dikatakan masyarakat membentuk praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Nah, ini mirip sama kesinambungan. Kesinambungan, tapi benar-benar berbeda. Kalau perubahan itu benar-benar semuanya ganti. Tidak ada sistem yang diwariskan yang lama. Namun di sini perubahan itu menuntut adanya seperti perubahan yang cepat. Tuh, contohnya. Nah, di sini tertulis ya, biasanya perubahan itu terjadi karena pengaruh dari luar. Nah, contohnya apa? Di sini saya contohkan perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno. Ini saya konteksnya dalam konteks sejarah. Perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno itu yang kalian tahu karena apa? Betul, karena meletusnya gunung berapi yang waktu itu pusat kerajaan Mataram kuno itu di sekitar yang sekarang itu Yogyakarta dan sekitarnya ya kalau dulu. Nah, berarti ketika terjadi letusan gunung otomatis menuntut masyarakat untuk melakukan, karena bencana itu termasuk dalam hal-hal yang mengakibatkan perubahan. Kita ambil contoh saja ketika gempa bumi saja, ketika terjadi otomatis akan berdampak besar pada masyarakat. Kita tidak akan bisa hidup di daerah yang sama dengan kondisi yang sama persis dengan sebelumnya. Pasti kita mengalami perubahan yang sangat-sangat drastis. Nah, begitu juga dengan perubahan. Di sini perpindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu benar-benar membuat masyarakat melakukan perubahan secara total. Mereka tinggal di daerah yang berbeda, tinggal dengan kondisi yang berbeda. Nah, itu namanya perubahan. Jadi benar-benar praktik yang berbeda sama sekali dengan yang sebelumnya. Oke. Contohnya, nah di sini saya gambarkan ya, ada gunung meletus, kemudian gempa bumi. Nah, di sini mengakibatkan perpindahan penduduk. Kalau tadi konteks dalam sejarah itu perpindahan kerajaan Mataram kuno, kalau konteks perubahan secara umum itu bisa jadi seperti itu. Contoh saja seperti tsunami di Aceh tahun 2004 itu juga mengakibatkan perubahan yang sangat-sangat drastis untuk masyarakatnya. Oke.
Kemudian yang terakhir bahasan kita adalah konsep kausalitas dalam sejarah. Kausalitas itu apa? Nah, kausalitas itu hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dengan peristiwa sesudahnya. Di sini gambar skemanya dari sebab, akibat, kemudian sebab lagi, akibatnya apa? Sebab lagi, akibatnya. Jadi sebuah peristiwa terjadi itu pasti ada runtutannya. Nah, runtutannya itu, mengajinya itu ya caranya dengan kausalitas itu. Dalam arti gini loh, kausalitas itu seperti cara berpikir. Ketika kita melihat peristiwa itu dibiasakan melihat runtutannya, sebabnya itu apa. Oke. Contoh. Jadi sebab akibat lebih kepada semua peristiwa sepertinya ada sebab akibatnya ya. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Asap aja ada apinya pastikan, dan semua hal itu pasti ada sebabnya yang terjadi. Oke, contoh kausalitas atau sebab akibat runtuhnya kerajaan Majapahit. Di sini yang pertama dulu. Nah, dalam cerita runtuhnya kerajaan Majapahit yang pernah berjaya begitu lamanya di Nusantara ya, sampai kita kenal sendiri Gajah Mada, seorang patih yang benar-benar ambisi untuk menyatukan Nusantara. Jadi benar-benar saking jayanya karena bisa misinya itu menyatukan Nusantara dalam kerajaan Majapahit, di bawah kerajaan Majapahit. Nah, di sini dituliskan sebab pertama dulu. Sebab pertama dulu itu sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, tidak ada lagi sosok pemimpin kuat dan tangguh. Nah, Raja Hayam Wuruk itu dan Patih Gajah Mada memang dua tokoh. Raja Hayam Wuruk sebagai rajanya, Patih itu seperti orang kepercayaan. Itu sepeninggalnya itu tidak ada lagi sosok yang kuat. Sedangkan kerajaan pasti sangat butuh hal itu. Nah, ketika tidak ada lagi yang kuat, maka mengakibatkan apa? Terjadinya konflik dan perebutan kekuasaan di kalangan internal kerajaan. Otomatis ketika dalam internal atau dalam tubuh kerajaan itu sendiri sudah tidak saling percaya, maka konflik itu pasti akan mudah datang. Tuh, konflik terutama perebutan kekuasaan. Kemudian konflik internal tersebut melemahkan kekuatan politik dan ekonomi. Nah, itu tadi, ketika internalnya saja sudah bermasalah, otomatis kebijakan keluarnya itu akan sangat susah atau sama-sama bermasalah. Kemudian lemahnya setelah konflik internal terjadi di tubuh kerajaan, maka lemahnya kerajaan pusat itu mendorong kerajaan-kerajaan di bawahnya. Kan Majapahit punya banyak kerajaan nih di bawahnya. Nah, dia itu seperti melakukan gerakan memisahkan diri dan memberontak dari Majapahit. Dalam arti dia itu tidak mau lagi di bawah pemerintahan Majapahit. Jadi mereka memutuskan untuk mendirikan kerajaan sendiri. Nah, terutama yang memberontak itu justru malah bawahannya, yakni Raden Patah. Dia memutuskan untuk masuk Islam, kemudian dan memulai membangun basis wilayah kekuasaan Islam di pesisir utara Pulau Jawa, atau lebih tepatnya di Demak. Gitu. Nah, jadi saling terkait ya antara faktor pertama, kemudian selanjutnya kayak gimana, selanjutnya sampai pada akhirnya keruntuhannya. Ketika semakin kuat pengaruh Raden Patah di Demak, Majapahit itu semakin kehilangan kekuatan dan keseimbangan, dan akhirnya saat itu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal juga, masuknya Islam. Kemudian ketika Raden Patah selesai mengkonsolidasi kekuatan di wilayah pesisir, serangan untuk kerajaan Majapahit pun tidak bisa terhindarkan, sehingga Majapahit runtuh akhirnya. Oke. Dan runtuhnya Majapahit itu mengakhiri dominasi Hindu-Buddha di wilayah Jawa, yang selanjutnya digantikan oleh pengaruh Islam. Oke, dari seruntutan atas, dari yang sepeninggal Raja Hayam Wuruk sampai pada runtuhnya Majapahit, itu benar-benar namanya adalah kausalitas atau sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat, sebab lagi akibat, saling terkait gitu.
Semua peristiwa sejarah pasti ada sebab-sebabnya. Makanya dalam konsep berpikir itu sangat penting. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan bisa klik di kolom komentar atau bisa menghubungi nanti yang saya hubungi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.